Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Nah, topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Jadi, dalam topik ini, pertama kita akan mulai pembahasannya, yaitu manusia sebagai makhluk individu terlebih dahulu. Nah, manusia sebagai makhluk individu itu adalah manusia sebagai person, sebagai individu itu sendiri. Nah, sebagai seorang individu atau sebagai makhluk individu, setidaknya manusia itu dibagi menjadi dua dua bagian. Yang pertama adalah bagian raga, kemudian yang kedua bagian jiwa. Nah, sebagai seorang manusia, sebagai makhluk individu, manusia pasti memiliki keduanya. Kalau misalkan tidak memiliki salah satunya, misalkan hanya memiliki raga saja, artinya apa? Ya bukan manusia, artinya mayat. Jadi punya raganya saja tapi tidak punya jiwanya. Begitu juga sebaliknya, misalkan seorang manusia, bukan manusia juga kalau tidak punya keduanya. Misalkan ada entitas yang hanya jiwa saja tapi tidak punya raga, misalkan. Apa namanya? Jadinya hantu, jadinya roh, dan lain sebagainya. Jadi manusia sebagai makhluk individu itu bukan harus juga, pasti memiliki dua unsur ini, yaitu raga dan jiwa. Nah, raga ini maksudnya apa sih? Raga ini artinya manusia itu memiliki kondisi fisik yang terlihat oleh kasat mata. Ada bentuknya, ada wujudnya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa raga setiap manusia itu berbeda-beda, sehingga kondisi fisik manusia itu memiliki kekhasan atau keunikan. Mohon maaf, mungkin saya contohkan. Ada kondisi fisik seseorang yang, mohon maaf, kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang mungkin rambutnya panjang, lurus, ada yang mungkin rambutnya keriting, ada yang mungkin rambutnya bergelombang, dan macam-macam. Nah, kondisi raga ini yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Sehingga dalam raga ini manusia memiliki kondisi fisik yang khas atau yang unik. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah jiwa. Nah, setiap manusia itu pasti memiliki jiwa, atau dalam hal ini kita kategorikan rohanis dan psikis ini masuk ke dalam kategori jiwa yang dapat mempengaruhi kehidupan. Jadi benar teman-teman bahwa jiwa seseorang itu dapat mempengaruhi kehidupannya. Misalkan kondisi jiwa yang rentan, gampang stres dan lain sebagainya. Ketika dia memiliki permasalahan ataupun persoalan, dia cenderung gampang stres sehingga mempengaruhi kehidupannya. Murung, kemudian depresi dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, peran manusia sebagai makhluk individu. Kita tadi sudah mengidentifikasi bahwa manusia sebagai makhluk individu, sebagai person by person, itu memiliki jiwa, juga memiliki raga. Nah, sebagai makhluk individu, peran manusianya itu apa sih? Jadi, setiap individu, setiap manusia itu berperan dan pasti ingin menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat dirinya. Pasti. Setiap individu itu seperti itu. Baik itu individu yang secara raga tadi memiliki karakteristik khusus, yang kulit hitam, yang kulit putih, yang badan tinggi, badan pendek, semuanya pasti ingin mempertahankan harkat dan martabat dirinya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berusaha mencukupi hak-hak dasarnya sebagai manusia. Betul, karena sebagai seorang manusia pasti memiliki hak-hak dasar. Dan setiap manusia itu pasti berusaha untuk memenuhi kehidupan atau mencukupi hak-hak dasarnya. Sehingga kita sering mendengar konsep yang namanya hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini adalah upaya dari masyarakat, dari society untuk menjaga atau berusaha mencukupi hak-hak dasar setiap manusia. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah
berusaha mewujudkan potensi diri, baik potensi jasmani maupun rohani. Jadi setiap orang pasti ingin mengembangkan atau mewujudkan potensi dirinya. Setiap manusia itu pasti memiliki potensi diri. Dan setiap manusia pasti ingin mewujudkan potensi dirinya, mengembangkan potensi dirinya. Kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah setiap manusia itu ingin atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadi demi kesejahteraan hidup. Pasti. Nah, nanti di akhir kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis kebutuhan yang dibutuhkan setiap manusia itu. Dan setiap manusia pasti menginginkan kebutuhannya terpenuhi. Nah, teman-teman, ketika manusia itu menjadi makhluk individu, muncul beberapa problematika yang ini bisa mengganggu interaksinya dengan orang lain. Yang pertama, karena manusia itu memiliki karakteristik individu tadi, maka eh, masalah individualistik ini tadi yang bisa mempengaruhi hubungannya dengan orang lain. Nanti kita akan bahas terkait dengan manusia sebagai makhluk sosial di pembahasan sebelumnya, tapi di pembahasan ini saya berhenti sampai masalah individualistik ini tadi. Nah, masalah individualistik ini muncul ketika manusia itu fokusnya hanya kepada dirinya sendiri. Benar, manusia itu adalah makhluk individu, tapi ketika fokusnya hanya eh, atau lebih besar pada individunya sendiri, itu muncul yang namanya individualistik. Individualistik itu artinya apa? Hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja. Entah itu menabrak kepentingan orang lain ataupun apapun, hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja. Tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Itu individualistik. Kemudian yang kedua adalah egois. Nah, ketika manusia itu sebagai makhluk individu dan keindividuannya itu terlalu dikelurakan, misalkan, itu muncul yang namanya egois. Yang penting saya memenuhi kebutuhan, misalkan. Yang penting keinginan saya tercapai, tidak memperdulikan eh, hak-hak orang lain dan lain sebagainya. Nah, itu muncul yang namanya egois. Nah, ini yang mungkin menjadi problematika ketika teman-teman atau ketika ada seseorang yang terlalu menonjolkan kepentingan individu, yang terlalu menonjolkan bahwa manusia itu sebagai makhluk individu. Benar, manusia sebagai makhluk individu, tapi nanti kita akan bahas makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah apatis dengan lingkungan sekitar. Nah, ketika manusia itu terlalu menonjolkan keinginan-keinginan individunya, ada kecenderungan dia apatis terhadap lingkungan sekitar. Mungkin ini pernah, atau mungkin teman-teman pernah melihat, ada seseorang yang sangat apatis dengan lingkungan sekitar. Ada tetangga yang misalkan terkena musibah atau meninggal atau membutuhkan bantuan kita. Tapi perspektif kita, misalkan ada perspektif seseorang yang terlalu menonjolkan individu, oh yang penting saya bekerja, saya tidak perlu membantu, yang penting saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini yang mengakibatkan apatis terhadap lingkungan sekitar. Kemudian selanjutnya adalah persaingan yang tidak sehat. Lagi-lagi ketika perspektifnya itu terlalu individualis, muncul persaingan yang tidak sehat. Tidak memperdulikan kepentingan orang lain. Yang penting kepentingan sendiri, kepentingan individu sendiri itu terpenuhi. Jadi apapun yang dilakukan, yang penting kepentingan diri sendiri itu terrealisasikan. Sehingga persaingannya jadi tidak sehat. Apapun jalannya, gimana pun jalannya, yang penting kebutuhan kita terpenuhi. Nah, ini adalah salah satu problematika yang bisa muncul ketika perspektifnya itu terlalu individualis. Kemudian yang selanjutnya adalah konflik dan permusuhan. Nah, yang jadi eh, tantangan adalah ketika individu dan individu itu masing-masing memiliki kepentingan, masing-masing memiliki keinginan, dan keinginannya itu saling bertolak belakang atau beririsan, bisa saja itu tadi terjadi konflik. Ada perebutan-perebutan di situ. Misalkan, ada sumber daya satu mangkok bakso misalkan. Ada dua orang yang masing-masing secara individu menginginkan bakso itu. Dengan sumber daya yang terbatas itu tadi, maka memungkinkan
adanya konflik antara si A yang juga menginginkan bakso dan si B yang juga pula menginginkan bakso. Ada konflik di situ. Nah, ketika keinginan-keinginan atau keperluan-keperluan individu tadi terlalu digelorakan, ini yang bisa mengakibatkan problematika-problematika ini muncul. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ketika manusia itu terlalu menggelorakan kepentingan individu, ternyata kita juga perlu sadar bahwa manusia itu tidak serta-merta hanya sebagai makhluk individu saja. Manusia itu tidak serta-merta person by person yang setiap manusia itu menginginkan kebutuhannya itu tadi. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah manusia ini juga sebagai makhluk sosial. Artinya apa makhluk sosial? Nah, Aristoteles dia bilang bahwa manusia ini adalah zon politikon. Artinya apa zon politikon? Bahwa manusia memiliki naluri untuk bergaul. Manusia memiliki naluri untuk berhubungan dengan orang lain. Manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Artinya apa? Manusia itu tidak dapat hidup sendiri, sehingga disebut sebagai makhluk sosial. Contohnya apa, Pak? Misalkan seperti ini. Saya contohkan dengan gambar ini saja. Tadi kita bahas di manusia sebagai makhluk individu, manusia ingin memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang paling dasar adalah kebutuhan makanan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah manusia untuk memenuhi kebutuhan makanan tadi bisa mereka raih sendiri? Nah, tentu saja tidak, teman-teman. Jadi misalkan ketika teman-teman menginginkan makanan, kemudian kalian pingin nasi Padang. Coba bayangkan, nasi ini apakah bisa teman-teman produksi sendiri? Tidak. Nasi ini prosesnya juga panjang sekali. Mulai dari petani yang menanam padi, kemudian ketika padinya itu sudah panen, kemudian jadi gabah, kemudian perlu orang yang menggiling padi itu menjadi beras, kemudian ketika beras itu perlu dijual lagi ke pengepul, ke pasar, kemudian eh, dibeli oleh orang yang membuat nasi Padang itu, dimasak, kemudian baru dijual dan kalian baru bisa beli. Nah, ketika nanam padi pun, petani itu juga tidak bisa sendiri. Biasanya petani membeli pupuk dari pabrik, pabrik itu membutuhkan orang lain, dan banyak sekali, sangat kompleks. Bahwa manusia membutuhkan orang lain. Itu dari segi nasi saja. Ini kan macam-macam kalau kalian makan masakan Padang, ada sambalnya, ada rendangnya, ada apa sayur singkongnya, ada macam-macam. Dan kesemuanya ini teman-teman tidak bisa mengaksesnya dengan person kalian sendiri. Pasti membutuhkan orang lain. Nah, ini hanya dari kebutuhan makanan saja, belum kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, tadi sebagai makhluk individu, teman-teman membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi dalam memenuhi kebutuhan itu, teman-teman tidak bisa sendiri. Artinya, harus membutuhkan orang lain. Itulah yang disebut sebagai manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian yang selanjutnya, gambar ini teman-teman. Bahwa manusia memang benar-benar tidak bisa hidup sendiri. Saya contohkan di sini sederhana saja. Manusia sebagai makhluk individu pasti ingin melanjutkan keturunan. Nah, untuk melanjutkan keturunan perlu orang lain. Kita tidak bisa membelah diri untuk melanjutkan keturunan. Jadi butuh orang lain juga untuk proses melanjutkan keturunan itu. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa oke, benar manusia itu adalah sebagai makhluk individu yang membutuhkan hal-hal itu tadi. Tapi dalam memenuhi kebutuhan itu tadi, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia butuh orang lain. Contoh sederhananya adalah di lingkungan sekitar kita. Lingkungan di mana kita membutuhkan orang lain untuk ya untuk individu kita sendiri, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ketika manusia itu membutuhkan orang lain, pasti ada yang namanya interaksi. Jadi
ketika kita membutuhkan pedagang nasi Padang misalkan, kita perlu yang namanya interaksi dengan nasi Padang. Nggak mungkin diam-diaman teman-teman datang ke nasi Padang, kemudian diam aja, nggak ada interaksi sama sekali, ya nggak bisa. Nah, ketika membutuhkan pasangan misalkan, diam-diaman saja bisa nggak? Ya nggak bisa. Pasti ada yang namanya interaksi sosial. Itu yang merupakan ciri khas dari manusia itu sebagai makhluk sosial. Syaratnya harus ada interaksi sosial. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu interaksi sosial? Nah, interaksi sosial itu kalau secara simpel digambarkan semacam ini. Ketika ada kontak sosial ditambah dengan komunikasi, ini jadinya interaksi. Pak, kontak sosial itu apa? Komunikasi itu apa? Nah, kontak sosial itu saya contohkan sebagai, kalau dijelaskan mungkin agak susah, tapi akan saya berikan contoh nyatanya. Ketika si A, kemudian si B berpapasan di jalan, kemudian si A mengangkat tangan. Nah, itu udah terjadi kontak. Kontak itu artinya adalah terjadi apa ya? Upaya untuk melakukan hubungan. Jadi misalkan si A melihat si B, yang keduanya ini teman, kemudian si A memanggil atau angkat tangan. Nah, itu sudah termasuk dalam kontak. Kontak adalah upaya untuk melakukan hubungan itu tadi. Nah, apakah ketika kontak saja itu bisa disebut interaksi? Belum bisa. Karena syarat interaksi ini tadi adalah adanya kontak ditambah komunikasi. Kalau cuma si A saja yang mengangkat tangan, tapi tidak ada respon dari si B, betul itu sudah masuk dalam kontak. Tapi belum ada yang namanya komunikasi. Komunikasi terjadi ketika ada respon. Pesan yang disampaikan oleh si A dengan mengangkat tangan dan menyapa itu tadi dilihat atau mungkin mendapatkan respon dari si B. Nah, responnya apa misalkan? Ketika si A mengangkat tangan, kemudian memanggil si B juga mengangkat tangan, kemudian juga menjawab panggilan itu tadi. Nah, itu sudah ada komunikasi. Komunikasi artinya adalah ada respon, kemudian ada informasi yang ditransformasikan. Informasinya, kalau misalkan si A mengangkat tangan kemudian menyapa adalah ya informasi sapaan itu tadi. Kemudian ada respon timbal balik dari si B. Nah, itu sudah masuk dalam komunikasi. Nah, ketika kontak dan komunikasi itu menjadi satu, itu sudah terjadi interaksi. Pak, kalau misalkan eh, saya datang ke tukang nasi Padang, kemudian saya manggil-manggil tukang nasi Padangnya, ternyata tukang nasi Padangnya ketiduran, nggak bisa respon saya. Apakah itu terjadi interaksi? Tidak. Itu hanya kontak saja. Kenapa nggak terjadi interaksi? Karena di situ tidak ada komunikasinya. Kira-kira seperti itu. Nah, Pak, kontak itu apakah harus ketemu langsung, tatap muka, dan lain sebagainya? Tidak. Jadi kontak itu bisa secara kontak langsung, yang artinya ketemu langsung, tatap muka, atau juga kontak yang tidak langsung. Contohnya seperti apa? Nah, ketika teman-teman misalkan mengirimkan WhatsApp misalkan. Kalau mengirimkan WhatsApp misalkan teman-teman chat hai gitu misalkan. Nah, ketika chat itu terkirim, itu sudah terjadi kontak. Pun ketika chat itu masih centang satu, artinya sudah ada upaya untuk kontak kepada si B. Tapi ketika chat itu masih belum terbaca atau masih belum tersampaikan, centang satu kan artinya masih belum terkirim, maksudnya belum tersampaikan kepada penerimanya. Itu masih belum masuk ke dalam interaksi. Tapi ketika centang satu tadi berubah menjadi centang dua biru, artinya adalah pesan itu tadi sudah tersampaikan. Nah, responnya itu tidak harus langsung. Artinya apa? Ketika eh, chat hai misalkan si A kepada si B, B sudah membaca dan B merasa dirinya senang. Nah, itu kan sudah ada respon. Nah, ketika sudah ada respon itu tadi, sudah informasinya disampaikan, kemudian sudah ada respon, itu sudah ada
komunikasinya. Karena apa? Karena sudah ada respon itu tadi. Responnya nggak harus membalas WA-nya tadi. Tapi ketika ada reaksi, dia senang atau mungkin dia terkejut atau apapun itu, dia sudah masuk komunikasi. Itu yang sudah masuk interaksi. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika manusia itu sebagai makhluk sosial, artinya kita harus berinteraksi dengan manusia yang lain. Dan ini merupakan sebuah eh, hal yang yang lumrah, yang wajar dan harus seperti itu. Nah, interaksi itu bisa terjadi ketika ada kontak dan juga ada komunikasi. Ketika ada kontak saja tapi tidak ada komunikasi, itu masih belum masuk dalam interaksi. Harus kedua-duanya, harus ada kontak, ada komunikasi. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian ketika seseorang itu berinteraksi dengan orang lain atau di dalam masyarakat mereka saling berinteraksi, interaksi itu bisa menimbulkan dampak atau bisa menimbulkan apa pengaruh selanjutnya. Ada interaksi yang sifatnya itu asosiatif, ada juga interaksi yang sifatnya disasosiatif. Interaksi yang asosiatif itu seperti apa? Interaksi yang menghasilkan kerjasama, interaksi yang menghasilkan persatuan, interaksi yang menghasilkan keseimbangan, keselarasan. Artinya adalah di sini saya gambarkan interaksi yang asosiatif adalah interaksi yang menghasilkan pengaruh positif, bersatu, kerjasama, dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman, interaksi itu juga berdampak atau memiliki sifat disasosiatif. Misalkan perpecahan, kemudian konflik. Nah, itu masuk ke dalam sifat interaksi yang disasosiatif. Kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman, dari dua topik yang kita bahas tadi, manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial, lesson learn-nya yang yang bisa kita pelajari, hal-hal yang bisa kita pelajari bahwa kita harus sadar bahwa setiap manusia sebagai makhluk individu ini tadi, mereka masing-masing memiliki perbedaan. Dari sini kita belajar bahwa ketika manusia itu memiliki perbedaan, kita tidak bisa menyamakan perspektif kita kepada perspektif orang lain. Kita tidak bisa menyamakan bentuk fisik kita dengan bentuk fisik orang lain. Artinya apa? Kita tidak bisa menilai baik buruknya. Misalkan kalau misalkan yang baik adalah rambut lurus, bentuk fisik yang tinggi, dan lain sebagainya, kemudian teman-teman menghina individu lain yang tidak memiliki karakteristik seperti Anda. Nah, itu yang tidak bisa. Bahwa kita harus sadar, setiap manusia itu memiliki perbedaan. Nah, karena memiliki perbedaan ini, teman-teman harus bisa menghargai. Teman-teman harus bisa menghormati. Teman-teman tidak perlu membuat standar yang sama untuk semua orang berdasarkan standar Anda sendiri. Kira-kira seperti itu. Intinya adalah kita harus paham, kita harus sadar bahwa setiap manusia itu memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, dari perbedaan-perbedaan ini kita bisa menghormati, kita bisa menghargai, kita bisa sopan, dan lain sebagainya. Itu lesson learn pertama terkait dengan manusia sebagai makhluk individu. Lesson learn yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil adalah kita harus sadar, meskipun kita adalah sebagai makhluk individu, kita juga sebagai makhluk sosial yang kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Nah, teman-teman, ketika membutuhkan orang lain, kita harus berarti menjaga hubungan itu agar menjadi hubungan yang asosiatif. Kita harus menghormati orang lain karena kita membutuhkan orang lain itu. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain sehingga hubungan baik ini perlu kita jaga. Kita menghormati orang lain, kita menghargai orang lain karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan yang namanya orang lain. Kira-kira seperti itu. Dua pelajaran yang kita bisa petik dari materi yang kita bahas kali ini. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan sedikit. Ini terkait dengan studi kasus kebutuhan manusia. Kita tadi sudah membahas bahwa
manusia itu sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan-kebutuhan. Nah, dalam teorinya, teori kebutuhan Maslow. Nah, Maslow ini adalah seorang tokoh, jadi dia adalah nama tokoh, mengidentifikasi bahwa kebutuhan manusia itu sifatnya piramida. Artinya apa, teman-teman? Kebutuhan yang berada di piramida bawah ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum naik ke piramida selanjutnya. Kalau di sini, kebutuhan dasar, kebutuhan di piramida yang paling bawah adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang masuk dalam kebutuhan fisik. Seperti apa? Kebutuhan makanan, kebutuhan minuman, kemudian tidur, pakaian, dan lain-lain. Nah, kebutuhan terkait dengan fisik kita. Nah, kebutuhan ini harus dipenuhi terlebih dahulu, menurut teorinya Maslow. Harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum masuk ke kebutuhan selanjutnya. Nah, ketika kebutuhan fisiologis ini sudah terpenuhi, naik ke kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi, yaitu kebutuhan akan rasa aman, keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain sebagainya. Begitu juga ketika rasa aman ini sudah dipenuhi, naik ke kebutuhan sosial, nah, kebutuhan afeksi, relasi, keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian ketika ini sudah dipenuhi, ada kebutuhan yang namanya kebutuhan penghargaan, pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain sebagainya. Nah, ketika kebutuhan-kebutuhan yang berada di bawah ini sudah dipenuhi, eh, ada yang namanya kebutuhan tertinggi, yaitu kebutuhan aktualisasi diri, pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan aktualisasi diri ini dia dapat terpenuhi ketika kebutuhan yang ada di bawahnya itu sudah tercapai. Misalkan saya contohkan, misalkan orang yang bisa melakukan pengembangan diri, misalkan, atau pemenuhan ideologi, pasti secara makanan, minuman, pakaian, atau kebutuhan fisiologisnya pasti sudah terpenuhi. Ketika fisiologisnya belum terpenuhi, fokusnya dia tidak pengembangan diri, dia tidak pemenuhan ideologi, tapi fokusnya ya kebutuhan untuk makan minumnya terlebih dahulu. Nah, baru itu sudah terpenuhi, keamanan dan lain sebagainya. Kemudian baru afeksi, kemudian ada pencapaian status. Nah, top of kebutuhannya itu adalah aktualisasi diri. Nah, ini menurut eh, teori Abraham Maslow. Jadi orangnya itu namanya Abraham Maslow, teori kebutuhan manusia. Jadi, ya, di sini bisa dipahami ya bahwa kebutuhan itu sifatnya adalah bertingkat dan itu seperti piramida yang digambarkan di sini. Oke, tapi teman-teman, coba teman-teman lihat video ini. Ini juga terkait dengan kebutuhan. Tapi tidak di play. Sebentar. Bisa di play nggak ya? Ini mana untuk nge-play ya? Oh, tidak bisa di play. Nah, teman-teman saya ceritakan saja. Ini video yang mungkin sering juga lewat di FYP TikTok kalian atau di beranda Instagram atau apapun itu. Ini video adalah seorang anak yang naik motor, kemudian ugal-ugalan, kemudian eh, dia sampai jatuh gitu ya, mengorbankan keselamatannya hanya untuk apa? Hanya untuk konten, hanya untuk viral, hanya untuk terkenal. Padahal di teori eh, kebutuhan Maslow ini, kebutuhan akan rasa aman, keamanan itu merupakan kebutuhan yang berada di bawah dari eh, kebutuhan yang sifatnya penghargaan. Nah, misalkan bikin konten itu kan artinya butuh yang namanya status. Makanya butuh penghargaan, butuh pencapaian, butuh reputasi, ingin memberikan reputasi, gitu kan? Tapi yang jadi permasalahan adalah dalam video ini kita lihat bahwa dia mengorbankan keamanannya, naik motor ugal-ugalan sampai terjatuh hanya demi konten, pencapaian status. Nah, begitu juga dengan foto ini. Mungkin teman-teman nggak asing dengan foto ini. Ini adalah seorang YouTuber perempuan.
kemudian dia baru punya anak kecil, dan dia membawa anak kecilnya itu tanpa pakai pengaman main jet ski di tengah laut. Nah, mereka memvideokan itu untuk konten YouTube-nya. Sama seperti yang kasus pertama tadi, dia dalam tanda kutip mengorbankan keamanan anaknya hanya untuk keperluan kontennya dia. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini. Saya mengambil dari sebuah berita yang mengatakan bahwa foto selfie ini kan artinya dia berfoto, kemudian biasanya dipost di sosial media agar dia dikenal, agar dia mendapatkan penghargaan, agar dia mendapatkan like dan lain sebagainya. Dalam berita ini, foto selfie membunuh lebih banyak orang ketimbang serangan ikan hiu. Nah, ini artinya apa? Orang-orang yang berfoto selfie dia mempertaruhkan keselamatannya ini. Sebuah survei mengungkap 41% dari kita mempertaruhkan keselamatan dalam mengambil foto selfie. Jadi hanya untuk mendapatkan foto selfie yang bagus, dapat like, dapat komen yang bagus ketika diposting, dia mempertaruhkan keselamatannya. Nah, dari sini muncul pertanyaan dan ini mungkin bisa menjadi bahan refleksi, bahan renungan teman-teman. Ini tidak perlu, maksudnya tidak perlu menjadi penugasan teman-teman. Ini jadi bahan refleksi saja. Pertanyaannya adalah apakah piramida teori kebutuhan Maslow tadi, yang piramida tadi masih relevan sampai saat ini enggak? Melihat fenomena-fenomena yang sering kita jumpai di lingkungan masyarakat. Orang yang lebih apa mengorbankan keamanannya hanya demi viral, hanya demi status sosial, hanya demi mendapatkan penghargaan. Nah, pertanyaannya adalah, ini bisa menjadi refleksi teman-teman, apakah piramida itu tadi masih relevan nggak sampai saat ini? Kira-kira seperti itu. Baik, ini menjadi bahan pemikiran teman-teman, jadi nanti silahkan dipikir-pikir. Mungkin nanti ketemu atau mungkin ada soal semacam ini di UTS. Info saja teman-teman bahwa minggu depan, artinya hari apa kita kuliah, hari Senin atau Selasa? Selasa pagi kalau nggak salah ya. Selasa pagi kita akan ada UTS dan materinya apa? Materinya sesuai materi yang kita bahas. Terakhir adalah manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial ini. Jadi siapkan teman-teman setelah nonton video ini, teman-teman silahkan belajar untuk mempersiapkan UTS di hari Selasa pagi ya, atau Senin pagi. Nah itulah pokoknya di jadwal kita ISBD di Prodi Akuntansi. Oke, itu berarti nanti info pertama yang perlu teman-teman siapkan adalah kita akan UTS di minggu depan. Silahkan kalian belajar. Soalnya gimana Pak? Nanti kita akan tentukan di hari hanya. IC atau pilihan ganda? Kalau pilihan ganda kayaknya juga tidak mungkin lah. Karena ini sifatnya adalah analitis, nanti kira-kira adalah IC. Itu ya, jadi info pertama minggu depan kita UTS. Kemudian info yang kedua adalah ada tugas kelompok untuk kalian. Tugas kelompoknya ini dikerjakan secara kelompok. Benar, namanya tugas kelompok. Nah, ada beberapa topik yang belum kita bahas bersama. Ini menjadi penugasan untuk kalian. Topik yang pertama adalah manusia dan peradaban. Topik kedua adalah manusia, keragaman, dan kesetaraan. Ketiga adalah manusia, nilai moral dan hukum. Empat, manusia, sains, teknologi, dan seni. Lima, manusia dan lingkungan. Topik-topik ini akan kita bahas bersama-sama. Dan sekarang gantian teman-teman yang akan menjadi pemantik dalam membahas materi-materi ini. Tugas kelompoknya apa? Tugas kelompoknya yang pertama, kelas dibentuk ke dalam 10 kelompok. Nah, saya lupa kelas di akuntansi ini jumlahnya ada berapa. Jadi silahkan nanti semua mahasiswa itu dibagi menjadi 10 kelompok. Nah, agar tidak ada pilih-pilih anggota kelompok, jadi kelompoknya saya minta untuk diurutkan saja. Jadi kelompoknya diurutkan berdasarkan presensinya. Jadi misalkan mahasiswanya ada 80 mahasiswa. Jadi jika dibagi jadi 10 kelompok, artinya satu kelompok ada 8 mahasiswa.
Artinya presensi 1 dan 2, presensi 1 sampai 8 itu kelompok 1, 9 dan 16 sampai 16 itu kelompok 2 dan seterusnya. Berdasarkan urutan presensi saja biar nanti lebih mudah saya menilai, saya lebih mudah untuk mengidentifikasi. Kemudian setiap topik tadi dibahas oleh 2 kelompok. Jadi, misalkan topik yang pertama, manusia dan peradaban, ini dibahas oleh kelompok 1 dan 2, topik kedua dibahas oleh kelompok 3 dan 4, topik ketiga dibahas oleh kelompok 5 dan 6, begitu seterusnya sampai ke topik kelima dibahas oleh kelompok 9 dan 10. Kemudian tugasnya adalah membuat makalah dan nanti presentasi. Jadi kalian harus membuat makalah. Nah, membuat makalah harus membuat seperti susunannya seperti makalah-makalah biasa saja. Tapi saya minta adalah teman-teman harus memperhatikan teknik pengutipan yang baik dan benar dan penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Caranya seperti apa? Silahkan teman-teman baca pedoman penulisan. Kalau di FKIP itu ada pedoman penulisan skripsi. Nah, biasanya saya berpedoman dari situ. Nah, kalau di FEB ada tidak? Nah, silahkan nanti dicari. Tujuannya apa? Tujuannya agar teman-teman bisa belajar eh, dari dini untuk menulis yang baik dan benar. Nah, makalah ini adalah miniatur dari skripsi. Nanti teman-teman juga yang buka ini ya sambil belajar teknis-teknis penulisannya. Teknis penulisannya disesuaikan dengan teknis penulisan skripsi. Dan presentasi. Presentasi artinya teman-teman juga nanti diminta untuk membuat bahan presentasi. Entah itu menggunakan PPT, Canva, atau apapun itu yang bisa membuat presentasi lebih menarik. Kemudian makalah isinya apa? Membahas konsep teoritis, artinya secara teori-teori, kemudian ditambah dengan studi kasus atau problematika di lingkungan sekitar. Jadi membahasnya tidak hanya secara teori saja, manusia dan peradaban itu seperti apa secara teori, tapi teman-teman juga harus menambahkan studi kasus di lingkungan sekitar. Kemudian atau seperti problematika-problematika yang dihadapi di lingkungan sekitar. Artinya apa? Kita menyeimbangkan antara konsep teoritis dan konteks yang ada di lapangan. Nanti silahkan dimasukkan ke dalam makalahnya. Kemudian yang saya minta lagi adalah presentasi itu menjelaskan, bukan membacakan. Artinya apa? Teman-teman nanti akan saya lihat kemampuan communication skill-nya. Jadi dalam presentasi itu ya menjelaskan saja, tidak membacakan. Nah, yang sering saya temui ketika mengajar adalah mahasiswa itu dalam presentasi hanya membacakan materi atau teks yang ada di PowerPoint-nya. Padahal PowerPoint itu bukan eh, alat untuk menampilkan keseluruhan dari materi yang akan kita bawakan. PowerPoint hanya mencatat poin-poin dari apa yang ingin kita sampaikan. Dari poin-poin itu, teman-teman yang mempresentasikan, teman-teman yang menjelaskan. Jadi, nanti saya minta teman-teman menjelaskan, jangan hanya membaca saja. Gitu ya. Kemudian selanjutnya presentasi dilaksanakan pada pertemuan setelah UTS. Berarti minggu depan teman-teman UTS. Setelah UTS, teman-teman bisa langsung mengerjakan tugasnya ini dan minggu setelahnya kita langsung mulai untuk presentasi. Nah, kemudian setiap anggota kelompok wajib berbicara dalam presentasi. Entah berbicaranya sebagai moderator, entah sebagai presenternya, entah dalam menjawab pertanyaan, wajib berbicara. Karena apa? Di sini nanti akan saya nilai communication skill dari orang per orang, person by person, tidak secara kelompok. Bisa saja nanti setiap anggota dalam satu kelompok yang sama bisa saja nilainya berbeda. Karena apa? Tergantung performance-nya. Nah, penilaiannya itu saya menilai collaboration-nya. Jadi nanti saya lihat kolaborasi dari teman-teman anggota kelompok itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah creativity. Kreativitasnya itu saya lihat dari gimana teman-teman menampilkan presentasi, bahan paparannya seperti apa, atau teman-teman secara kreatif membuat yel-yel atau membuat lagu, pakai kostum dan lain sebagainya. Nah, creativity ini juga akan saya nilai nanti, akan saya lihat. Kemudian yang selanjutnya adalah critical thinking. Critical thinking ini
berpikir kritis ini terlihat ketika teman-teman menyampaikan argumen. Ketika teman-teman menulis bahan di makalah, itu terlihat critical thinking kalian. Critical thinking ini terlihat ketika teman-teman mengkaji problematika secara teoritis, kemudian kalian melihat problematika di lingkungan sekitar. Itu terlihat critical thinking. Kemudian yang terakhir adalah communication-nya. Nah, ini jelas. Communication yang perlu menjadi catatan, benar, communication oral, komunikasi menjelaskan itu juga nanti akan menjadi poin penilaian, tapi communication skill itu tidak hanya itu saja. Keterampilan menulis itu juga termasuk communication. Sehingga apa? Makalah juga harus ditulis dengan bagus, karena ini mencerminkan communication skill yang teman-teman miliki. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan dalam video ini. Silahkan teman-teman persiapkan karena minggu depan UTS. Setelah UTS, teman-teman bisa membentuk kelompok. Pembentukan kelompok mungkin bisa dari sekarang diakomodir oleh komtinya. Jadi silakan diakomodir oleh komti, kemudian membentuk kelompok sesuai dengan urutan presensi. Oke, baik. Mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini hingga akhir. Saya tutup. Selamat siang saya mengambil videonya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.